saudara, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Ini adalah awal kita melakukan ibadah praise and worship. Dan ini adalah hari yang kedua, saudara. Masih bulan Januari, tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Ya, saudara, di awal tahun saya mengambil tema Start Strong, saudara. Karena kita harus mengawali semuanya dengan kuat, amin. Ya, seringkali kita ini hanya fokus finish strong gitu kan. Kita harus menyelesaikan dengan kuat. Tapi kita ini seringkali lupa, kita juga harus mengawali dengan kuat, saudara. Saudara, saya teringat saat saya merenungkan akan tema ini dengan pelari, saudara. Saudara kalau pernah lihat yang namanya lomba lari, ya, dulu mungkin dalam pelajaran di sekolah juga dikatakan apa saja yang menentukan kemenangan atau kecepatan dalam sebuah perlombaan lari. Ternyata bukan hanya kita ini dilatih untuk berlari dengan cepat dan kuat, tapi seseorang pelari harus bisa melakukan start yang kuat. Kalau saudara lihat, saudara, seorang pelari itu dia harus belajar yang namanya posisi start. Dan kalau kita lihat nih saudara, ada yang namanya alat untuk start itu saudara. Apa sih gunanya? Itu buat gaya-gayaan atau apa? Bukan saudara. Tumpuan itu dilakukan atau ada untuk membuat supaya seorang lari bisa start lebih kuat. Karena apa? Tumpuan itu akan membuat seorang pelari saat melakukan start, dia ini seperti melompat. Karena apa? Karena ada tumpuan yang kuat di belakangnya, saudara. Dan start yang kuat ini dipercaya akan membuat seorang pelari mendapatkan momentum kecepatan lari yang ideal. Sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan kuat. Saya ulangi ya, start yang kuat, start yang sempurna, ini akan membantu pelari mendapatkan apa? Momentum, saudara. Kecepatan lari yang ideal. Orang kalau lari itu harus dapat momentum, saudara. Itu kalau momentumnya enggak pas atau kitanya telat, saudara, itu akan mengacaukan irama larinya, saudara. Makanya kita perlu melakukan start yang kuat, saudara. Nah, saudara, untuk memulai semuanya ini kita harus tahu saudara. Menjalani tahun ini kita harus benar-benar tahu saudara. Siapa di sini yang percaya rencana Tuhan untuk tahun ini sempurna untuk setiap kita. Tidak ada rencana yang jahat. Mungkin saudara berkata, loh tapi firman di akhir tahun, firman di awal tahun berkata akan ada megatrust. Akan ada yang namanya ekonomi yang sulit. Saudara. Tapi saudara, percayalah itu bukan rencana Tuhan untuk kita. Percaya? Sepakat? Rencana Tuhan adalah rencana apa? Yang terbaik, saudara. Untuk setiap kita berbeda-beda, tapi percayalah itu adalah rancangan yang terbaik, yang sempurna. Saudara, kita mau baca yang pertama untuk kita boleh mengerti akan atau mengawali start yang kuat, kita harus tahu awal mula kita, dari mana kita diambil. Kita mau baca dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ini dalam terjemahan The Message ya saudara ya. Di sini dikatakan, oh yes, you shape me first inside, then out. You form me in my mother womb. Tuhan itu membentuk kita, saudara. Dari awal, sejak kita ada di dalam kandungan. I thank you, high God, you are breathtaking. Body and soul, I am marvelously made. Marvelously itu artinya, saudara, marvelous ya. Itu adalah bukan cuman baik, saudara. Bukan cuman good. Yang namanya marvelous itu good-nya itu
baiknya itu ekstrim. Jadi sangat amat baik. Kita sering ngomong sungguh amat sangat baik. Tof, saudara. Nah, Tuhan sejak dari awal, Dia itu membentuk kita di kandungan, itu sungguh amat baik. Next. You know me inside out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit. How I was sculpted from nothing into something. Next. Like an open book, you watch me grow from conception to birth. All the state of my life was spread out before you. The day of my life all prepared before I'd even live one day. Saudara, di sini dikatakan setiap detil dalam hidupmu, ayat 16 saja. Setiap detil dalam hidupmu itu sudah dibentuk oleh Tuhan. Sudah ditulis dalam buku kehidupan kita. Dan semuanya itu udah, oh nanti kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami ini di perjalanan kamu. Mungkin ada hambatan, mungkin ada sesuatu. Tapi semuanya dikatakan yang saya tulis itu ya, warna kuning. Semuanya sudah dipersiapkan. Artinya apa? Tuhan sudah memperlengkapi kita. Ketika Tuhan mempunyai visi dalam hidup kita, Tuhan sudah menyiapkan perbekalannya, saudara. Mungkin kamu akan mengalami, waduh nanti kamu akan mengalami jalan yang terjal. Tuhan sudah siapkan, kamu pakai sepatunya jangan yang licin ya. Kamu tak siapin ini seperti seorang tua yang menyiapkan untuk anaknya. Dikasih sepatu yang supaya enggak kepleset, saudara. Saudara, kalau seseorang mau pergi ke tempat yang bersalju, saudara misalnya. Kita pasti mempersiapkan sepatunya untuk anak kita ya, saudara misalnya. Itu enggak mungkin sepatu yang biasa, yang licin, saudara. Ada sepatu boot yang khusus dilakukan kalau anak-anak ini mau main di tempat salju. Kita enggak bisa melarang, aduh kamu jangan main di tempat salju. Itu kesukaannya mereka. Tapi kita sebagai orang tua akan memperlengkapi, oh pakai sepatu yang gak licin. Supaya kamu ini jangan kepleset dan jatuh. Saudara, Tuhan itu adalah Bapa di atas segala Bapa. Dia tahu keperluan anaknya. Dia mempersiapkan all things. All prepare by God. Untuk siapa? Untuk setiap kita. Supaya kita bisa menjalani tahun ini. Mungkin akan ada hal-hal yang tidak baik. Megatrust mungkin akan terjadi. Tapi itu akan diminimalisir. Dan itu akan diluputkan dalam setiap langkah kita. Amin. Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Sepanjang pujian tadi, kita sudah menyanyikan Immanuel. Engkau Tuhan yang ada setiap musim hidup kita. Percayalah, ketika Tuhan yang memegang kendali, semuanya akan menjadi baik, saudara. Kita harus tahu dan kita harus samakan konsep kita dengan Tuhan. Bahwa tahun ini kita akan mengalami dan menerima jaminan kemenangan. Karena Tuhan sudah menulis setiap detil apa yang akan terjadi tahun ini. Dan Tuhan menjamin kita menyelesaikan tahun ini dengan kuat. Amin. Itu adalah dasar, itu adalah tumpuan. Seperti seorang pelari, kalau kita nggak ada dasar firman, kita nggak ada tumpuan, kita nggak bisa menolakkan badan kita untuk kita bisa melompat masuk dalam momentum Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa, saudara. Firman di akhir tahun kemarin berkata bahwa tahun ini kita memasuki yang namanya tahun joy and great harvest, saudara. Ini adalah momentum yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Kita harus dengan cepat. Firman akhir tahun juga berkata, pali-pali dengan cepat. Setiap firman Tuhan kita harus responi. Kalau kita nggak cepat, kita nggak bisa menangkap momentum itu. Makanya jangan seperti mesin diesel,
telat panas saudara. Awal tahun langsung genjot, das. Untuk apa? Kita bisa mengikuti momentum Tuhan. Supaya kita bisa menikmati tahun joy and great harvest. Saudara, kita mau belajar saudara. Dari seorang Daud saudara. Daud ini adalah seorang yang menuliskan Mazmur saudara. Dia yang menuliskan ayat tadi saudara. Dan dia adalah orang yang tahu dari mana dia diambil. Sehingga dia tidak pernah kecewa. Walaupun dia di masa mudanya hanya dipercayakan oleh bapaknya cuman 2-3 ekor domba. Dia tidak pernah merasa bahwa dia ini, wah saya tidak dianggap oleh papa saya. Saya ini orang yang dibuang. Enggak saudara. Karena dia tahu dengan jelas, saya ini wonderfully made. Extremely good Tuhan membentuk akan hidupku. Dia tidak pernah merasa kecil, dia tidak pernah merasa terbuang. Dia merasa aku ini adalah ciptaan yang terbaik. Dan Tuhan punya rencana yang ajaib. Daud tahu dari mana diambil. Makanya dia dapat menghadapi Goliat yang ada dalam hidupnya. Bayangkan saudara, kalau Daud tidak tahu dari mana dia diambil, dia tidak tahu Tuhannya adalah Tuhan yang dahsyat. Saat dia melihat yang namanya Goliat yang gede, besar, kuat, dia nggak akan berani melawan seperti tentara yang lain. Bisa tolong digedein di sini? Ya, supaya saya bisa lebih mendengar, kok agak mengecil. Ya, saudara, kalau Daud tidak tahu siapa dirinya, dia tidak akan pernah berani melawan Goliat. Kita mau baca Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud sungguh amat tahu bahwa yang menjadi sandarannya, yang menjadi backingnya itu adalah Tuhan Allah semesta alam. Dia percaya Tuhan tidak menuliskan dia kalah di tangan Goliat. Tapi Tuhan menuliskan bahwa dia akan diurapi menjadi raja yang membawa bangsa Israel untuk lepas dan mendapatkan jaminan kemenangan Tuhan. Saudara, Daud tahu dari mana dia diambil. Makanya sebelum dia menjadi raja, bahkan dia belum menjadi prajurit saudara, dia ini masih menjadi gembala domba. Tapi dia mengawali karirnya dengan kuat. Dia langsung mengalahkan yang namanya Goliat. Untuk apa? Mengambil momentum. Tuhan sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi raja, saudara. Ayat 47, 1 Samuel 17 ayat 45, ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sebelum memulai pertandingan, sebelum memulai pertempuran, Daud berkata, sebab inilah yang tertulis dengan detail. Yang ditulis Tuhan atas kehidupan Daud. Dan Daud memperkatanya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia atau Tuhan menyerahkan engkau atau Goliat ke dalam tangan kami. Saudara, ketika kita tahu ada jaminan kemenangan dari Tuhan, kita akan menyelesaikan semuanya dengan kuat. Daud mengawali karirnya dengan kuat. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Amin saudara. Yang kedua saudara,
Setelah yang pertama kita harus tahu dari mana yang kita diambil. Yang kedua adalah kita harus memegang firman atau perjanjian, saudara. Start yang baik memerlukan tumpuan yang kuat. Tumpuan yang kuat itu adalah apa? Adalah Tuhan sendiri. Firman-Nya untuk tahun ini, janjinya untuk tahun ini adalah tumpuan untuk kita boleh melesat masuk dalam momentum Tuhan. Kita harus mulai memegang setiap firman dan perjanjian kita. Saudara, firman-Nya tahun ini adalah apa? Kita akan menerima yang namanya joy and great harvest. Tapi ada mandat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di firman akhir tahun bahwa apa? Kita harus memegang tongkat gembala di tangan kanan. Tangan kirinya memegang tongkat otoritas, saudara. Ini adalah mandat, saudara. Cara kita menjalani tahun ini harus pakai caranya Tuhan. Tongkat gembala di tangan kanan, tongkat otoritas di tangan kiri. Gembala ini seringkali dia ini memperhatikan itu, bahkan tidak memperhatikan akan kepentingannya sendiri. Tapi dia memperhatikan kepentingan domba-dombanya. Contohnya Daud, saudara. Saat domba-dombanya mau diserang oleh binatang buas, dia adalah gembala yang baik, saudara. Dia tidak lari, dia tidak mementingkan akan keselamatannya sendiri. Tapi dia melatih dirinya untuk dia boleh melawan akan setiap binatang-binatang itu supaya tidak menerkam akan dombanya. Kita harus punya hati untuk orang lain. Kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa, saudara. Tahun ini kalau namanya Great Harvest, saudara, itu bukan melulu bicara tentang kelimpahan atau uang, saudara. Tapi yang namanya tuaian itu adalah jiwa-jiwa, saudara. Kalau kita tidak pernah memiliki hati untuk jiwa-jiwa, jangan pernah kita akan berkata akan ada great harvest tahun ini. Kita harus memulai minta. Gak gampang, saudara, minta hati untuk kita boleh punya belas kasihan kepada orang lain itu tidak semua orang punya. Tapi kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati untuk boleh melayani setiap jiwa-jiwa yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Tongkat gembala, saudara, menjalani tahun ini. Amin, saudara. Kita mau belajar dari Yeremia. Dia adalah orang yang ditetapkan. Dia adalah orang yang menerima mandat. Yeremia 1 ayat 7 sampai 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Yeremia ini saat menerima yang namanya mandat untuk dia boleh menjadi seorang nabi. Dia ini tadinya nggak tahu dia ini orang nabi, seorang nabi. Tapi ada yang namanya mandat untuk diemban oleh Yeremia. Bahwa Tuhan berkata, jangan katakan aku masih muda. Berarti dalam hatinya Yeremia, dia ini nggak percaya. Kalau Tuhan itu memberikan perintah, ayo kamu akan aku jadikan menjadi nabiku. Yeremia minder, aduh aku ini masih muda Tuhan. Gak mungkin aku ini menjadi seorang nabi. Ini yang ada di pikirannya Yeremia. Tapi Tuhan berkata, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Kalau mungkin hari-hari ini firman Tuhan berkata, ayo pergi,
beritakan Injil ke desa-desa lagi kan katanya saudara, ke pelosok-pelosok, bahkan pergi ke luar negeri. Ibu Nani Sion tahun ini dapat, kita harus pergi ke Uganda saudara. Siapa yang menyangka saudara, kita mau pergi ke Uganda. Siapa yang mau ikut saudara katakan? Wow, waduh. Amos juga ikut mau, sampai di profile picture-nya ditulis, saya siap berangkat ke Uganda saudara. Saya kemarin WA Amos untuk ngirim daftar lagu sama sharing. Waduh, Amos sudah siap berangkat ke Uganda, saudara. Hebat. Tapi percayalah, kita harus beriman. Itu yang namanya meresponi, saudara. Itu yang namanya pali-pali, merespon dengan cepat setiap firman Tuhan. Bukan yang kita ingini, tapi apa yang Tuhan ingini, saudara. Kita seringkali pengennya milihnya negaranya yang enak-enak, saudara. Tapi kali ini saudara, saya percaya Uganda ini bukan negara yang enak, tapi extremely good, sangat baik. Tuhan sudah tahu. Kita kalau liburan saudara, 5 hari misalnya ya, pergi kemana, pergi ke Bali mungkin, pergi ke Jakarta mungkin, pergi kemana lah namanya liburan saudara. Setelah selesai liburannya, habis saudara, seger ya, seneng, wah liburan, seneng, sukacita, jiwanya seneng. Habis itu, sudah, yang ada, wah nyesel, kemarin kenapa ya saya beli ini ya. Nah tagihannya sekarang baru keluar ini, ceritanya gitu kan saudara. Senengnya sudah habis, yang ketinggalan apa? Tagihan kredit card saudara. Jiwanya itu cuma senangnya sebentar. Tapi kalau rencana Tuhan kita ikuti, itu extremely good. Enggak cuma jiwa kita, saudara. Roh kita akan dipuaskan. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang baik, yang marvelous, yang ajaib, itu akan kita nikmati. Dan itu tidak akan pernah selesai saat kita menyelesaikan mission trip. Tapi itu akan menjadi kekuatan, pijakan untuk kita. Kita bisa bersaksi, kita bisa melihat perkara yang ajaib. Kita bisa melihat yang namanya, orang sakit disembuhkan mungkin. Orang lumpuh bisa berjalan mungkin. Itu tidak akan pernah terlupakan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, sampai saat ini saya masih ingat KKR di Tentena saudara. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu KKR-nya saudara. Tapi saya sampai saat ini saya masih ingat. Yang namanya saya melihat orang naik ke panggung dengan pakai diusung saudara. Ternyata dia dijamah oleh Tuhan, disembuhkan saat itu, dan bisa berjalan saudara. Itu saya tidak pernah bisa melupakan itu. Dan saya melihat, saya punya Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau kita mau melihat tahun penuh sukacita dan tahun penuaian besar, percayalah saat engkau melakukan mandat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti momentum Tuhan, kita akan melihat perkara yang ajaib tahun ini. Kita akan menyaksikan perbuatan yang besar Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan bisa menyelesaikan dengan kuat saat kita melakukan start dengan kuat. Mari hari-hari ini saudara, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu, jangan seperti mesin diesel. Langsung gas saudara. Pembacaan firmanmu, Pauline ya. Firman dengerin dengan firman akhir tahun, firman awal tahun dengerin lagi. Ingat janji Tuhan apa. Kalau saudara nggak ada tumpuan, seperti yang tadi pelari lakukan,
kita nggak akan bisa start strong. Kita harus ngapain sih sekarang sih? Kita harus ngapain? Nah gitu saudara. Kalau saudara tidak memperhatikan kembali, ulang lagi di YouTube sudah dilihat pesan gembala 2025, dengerin lagi. Akhir tahun firmannya apa? Dengerin lagi. Itu yang akan menjadi dasar kita menjalani tahun ini. Start strong with God. Amin. Selamat menikmati tahun 2025 dan kita percaya kita bersama-sama akan melihat tahun sukacita penuaian terjadi di tempat ini. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saya mendorong saudara ya untuk menghidupkan iman yang ada dalam hidup saudara tentang tema ini. Tahun sukacita, bukan gembira ya. Tahun sukacita dan penuaian besar-besaran. Itu dimasukin dulu dalam hidup saudara dan saya ya. Sesudah saudara itu memikirkan, masuk dalam jiwa saudara, masuk dalam hati saudara, sehingga timbul iman. Oh, tahun ini tahun sukacita. Tahun ini ada penuaian besar-besaran. Itu harus ada sampai kita hidupi. Dihidupi, artinya setiap kali kita mengalami sesuatu yang gelombang turun ya, artinya lagi sedih, ada masalah dan sebagainya, katakan tahun ini tahun sukacita ya. Tahun ini tahun penuaian besar-besaran. Jadi itu harus diucapkan, itu awal pertama untuk menimbulkan akan rohanimu, imanmu bangkit. Nah, terus kita dengar ya, saya sendiri yang khotbah ya, selama 9 kali dari Pondok Daud, saya yang khotbah. Tadi malam saya itu mendengarkan khotbah pertama kali dari Pondok Daud tentang luber. Saya bilang, apa ya aku waktu itu khotbah tentang luber apa? Lupa saudara, saya yang nyampaikan firman, tapi saya lupa. Lupa isinya khotbah itu apa. Saya dengarkan lagi. Saya mendengarkan khotbahnya saya sendiri ya. Oh, berarti cintanya kita kepada Tuhan itu luber. Saya dapat lagi. Itu saya loh. Jadi saya pikir, kok aneh ya. Saya yang khotbah, saya yang dapat itu dari Tuhan pada bulan Maret. Lupa. Saudara, ini mulut dipakai buat khotbah loh. Ya. Hikmat dapat dari Tuhan. Lupa. Sampai saya, ini khotbah ini isinya apa ya? Saya dengerin sampai Paul, saya bilang saya diberkati. Saudara, saya mau sampaikan ya. Sudah ada nih khotbah selama 9 kali dari selama Pondok Daud. Ya, itu sudah ada. Nanti minta tolong disiarkan ke PW dan sebagainya. Dengerin lagi selama 9 kali ini loh Tuhan ngomong apa waktu kita harus membangun tembok-tembok yang runtuh dan sebagainya ya. Itu sangat memberkati sekali. Dan saya juga mendorong saudara sebelum tanggal 14 saudara dengerin lagi khotbah akhir tahun. Ya. Bukan penutupan tahun ya. Penutupan tahun kamu boleh dengerin lagi, tapi khotbah akhir tahun yang tanggal 31. Karena itu nyambung dengan tanggal 14 nanti ya. Sehingga kita itu kehidupan kita benar-benar kita ngerti, oh iya ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau. Sungguh nyambung satu dengan yang lain. Nah, sesudah itu iman kita kan timbul ya. Oh ya. Tahun ini Tuhan janjikan sukacita, Tuhan janjikan sukacita, Tuhan janjikan sukacita.
Saya mau sedikit kesaksian dari Yosef, saudara ya. Yosef, Koh Yosef yang dari Jogja ya. Waktu akhir tahun itu minta didoain sama saya. Dan pada saat didoain Tuhan tuh ngomong gini, banyak hal yang kamu alami tapi kamu akan mengalami sukacita. Kamu akan mengalami sukacita. Saya bilang begini sama dia, kalau kamu bakal mengalami sukacita, pasti saya bilang kamu terus mengalami perlipat kali gandaan lah. Ya jasmani rohani. Sehingga kamu itu gak susah, tidak susah, saya bilang gitu. Nah, apa yang terjadi? Dia itu pulang dari Bogor kemarin ini. Apa yang terjadi saudara? Bukan sukacita, tapi tekanan yang luar biasa. Dia bilang dalam perjalanan pulang, ini sudah malam sekitar jam 6:30-7 itu sudah gelap. Ini anaknya pengen pipis di jalan katanya. Nah setelah itu ya kan di tol. Nah jadi akhirnya minggir terus pipis. Selesai pipis naik mobil lagi. Terus itu di daerah Palimanan dia bilang. Terus baru tahu dia baru mau ambil HP. Tasnya gak ada. Wah pasti jatuh di jalan ya. Pada saat anaknya turun mungkin kebawa atau gimana. Pokoknya tas itu isinya full. Ada senjata, ada minyak urapan, ada uang, ada ATM, ada dompet, wis pol. Kan kita kalau tahu kan kalau namanya tas itu ya kayak Doraemon semuanya ada. Hilang. Lalu gimana ya caranya? Dia lapor ke Jasa Marga, tapi dia akhirnya keluar ke Ciperna. Kan dia di Palimanan, keluar ke Ciperna, keluar ke Cirebon, balik lagi. Ya, balik lagi. Tapi kan enggak ingat kencingnya di mana. Gitu. Jadi dia enggak ingat. Ditelusuri sambil berdoa, terus telusuri lagi. Kayaknya di sini Pak, kata anaknya. Turuk, berhenti. Enggak ada. Terus jalan lagi. Sedih, semuanya sedih. Ya. Rasanya ada tekanan yang amat sangat luar biasa. Ya. Keluar lagi ke Ciperna, balik lagi. Kayaknya di sini Pak. Berhenti. Cariin gak ada lagi. Ya kayaknya di sini kan kalau saudara tahu satu jalan tol, jalannya juga sama-sama seperti itu. Dan yang kedua adalah sudah gelap. Itu. Jadi akhirnya mereka berdoa dan katakan Tuhan ini gimana? Kayaknya di daerah mana? Terus kata anaknya, Papa kayaknya kita itu baru keluar dari Palimanan, kata anaknya. Ya udah nyelusuri ini dari sampai Palimanan, ditelusuri lagi 3 kali nggak ketemu saudara. Jasa Marga ngasih tahu kami sudah 2 kali keliling tidak kelihatan ada tas di jalan. Nah sudah. Terus si anak ini ngomong, Tuhan tolong sih saya itu minta supaya tasnya Papa kembali. Nanti kalau saya kerja semua keuntungan buat Tuhan. Ini anak rada seneng sama uang, sangat terikat sama uang. Jadi sesudah itu terus dia keliling lagi, pas sekali lagi, cari lagi. Terus dia tuh merasa kayaknya di sini Pak. Ya sudah akhirnya berhenti. Ketemu saudara. Itu keajaiban. Sebab tidak mungkin sudahlah. Ya, sudah tidak mungkin itu ketemu karena namanya jalan terus kencingnya di mana tidak ada tanda-tandanya. Akhirnya ketemu. Ya. Lalu dia katakan, tapi minyak urapan saya, minyak urapan yang dari Sion itu pecah. Mungkin kegiles apa, kegiles mobil gak apa pecah. Terus saya doa, Tuhan kok kenapa itu pecah? Senjata semua bagus, tapi ini pecah. Terus Tuhan ngomong, kalau tidak pecah, itu berarti kan
tetap di dalam minyaknya. Tapi kalau pecah, minyaknya keluar. Mengcover semuanya. Oh Tuhan, terima kasih. Jadi minyak itu dipecahkan botolnya sampai membuat pengcoveran daripada barang itu. Sehingga barangnya utuh semuanya, saudara. Terus dia bilang, aduh luar biasa Mami. Terus saya bilang, tetap kan the years of joy. Saya bilang, iya. Memang dalam keadaan yang sangat seperti itu, mengalami kesukaran, tekanan, akhirnya Tuhan tuh buat jalan, kita tuh sukacita. Nah ini akan terjadi dalam hidup saudara. Dalam menghadapi apapun pada tahun ini, pasti ujungnya adalah joy. Amin. Ya, yuk kita berdoa. Satu lagi. Saudara, setelah iman ini timbul dalam hidup saudara, saudara punya kerinduan, aku punya kerinduan, aku jadi berkat di Uganda. Jadi tindakan apa yang harus kamu lakukan? Pertama kali, siapin paspor. Ya, harus lihat tuh paspor kamu. Habis enggak? Belum punya paspor. Tuhan, aku belum pernah keluar negeri, aku belum punya paspor Tuhan. Kalau kamu punya, percaya, aku tahun ini jadi berkat di Uganda. Ya bikin dulu. Ya, tindakan. Terus ngomong gini, Tuhan paspornya sudah jadi. Kasih tahu sama Tuhan, Tuhan pasporku sudah jadi sekarang. Aku mau jadi berkat di Uganda. Caranya aku tidak tahu, tapi kau punya 1001 cara untuk aku bisa datang ke sana. Amin. Lakukan hal itu. Walaupun kalau kita tahu, belum tahu sih harganya berapa. Tapi katanya itu ya kecil menurut Tuhan, besar menurut kita. Gak apa-apa, wis. Pokoknya Tuhan punya 1001 cara untuk kita bisa pergi ke sana. Amin. Tapi kalau bilang, udahlah saya nggak ikut. Kalau kamu sudah ngomong gitu, ya sudah, nggak, Tuhannya nggak mau buka jalan. Ya, belajar untuk katakan, aku percaya jadi berkat di Uganda, jadi aku akan bertindak. Tuhan, aku minta uang, bisa bikin paspor terlebih dahulu. Paspor dulu, nanti Tuhan buka jalan yang lain. Tuhan selalu memberi jalan, tidak belondongan, jalannya selangkah demi selangkah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih yang Kau katakan Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami di dalam perjalanan kami. Kami akan terus bersama dengan Engkau. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu kami milik-Mu Tuhan, kami bukan milik yang lain. Kami adalah milik-Mu yang menyatakan bahwa kami milik-Mu Tuhan. Dan kami tahu dari mana kami diambil. Kami tahu siapa kami yang sudah Kau ciptakan ini di dalam perut ibu kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami seperti Daud. Kami melawan Goliat bukan karena kekuatan kami, tapi kami melawan semua masalah kami. Mengenai biaya Uganda Tuhan, itu juga seperti Goliat dalam hidup kami. Tapi kami tahu kami melawan semuanya itu dalam nama Tuhan yang kita kenal, Yeshua HaMashiach. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang mengutus kami. Dan kami akan melakukan bagian kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa, tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami, juga buat dunia ini tentang Megatrust Tuhan. Tetap kami terus mendoakan, karena kami percaya dengan doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, akan menggoncangkan pintu surga yang membuat
sekalipun harus terjadi megatrust, Engkau akan buat jalan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat minimal Tuhan. Caranya kami tidak tahu. Kami tahu lempengan-lempengan yang di bawah tanah terus bergeser. Kami tahu akan hal ini. Segala tata surya di cakrawala ini pun mulai bergeser memberi tanda-tanda. Tapi satu perkara, Engkau sanggup untuk mengendalikannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah Engkau mengendalikan segala-galanya Tuhan. Pegang kendali untuk megatrust ini. Sehingga apapun yang terjadi tetap ada dalam kendali daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau tetap berkati akan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Engkau buat mereka unity, Engkau buat mereka sehati, Engkau membuat mereka itu dapat sederap dan selangkah. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kedua pemimpin kami ini berikan roh kerendahan hati. Biar benar-benar ada tongkat gembala yang mengembalakan mereka Tuhan. Dan tongkat otoritas akan melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, semua staf kami persembahkan kepadamu. Semua bangsa dan negara kami dalam kedudukan apapun Tuhan kami persembahkan kepadamu. Engkau tahu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami datang di hadapanmu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan segala sesuatu yang akan Engkau lakukan tanggal 14 ke dalam tangan-Mu. Tanggal 14 Selasa depan ini Tuhan, kami akan masuk di dalam ibadah pertama dari tahun ini. Engkau menyediakan perkara yang baik. Engkau menyediakan minyak urapan kelimpahan, lemak ada dalam minyak itu. Engkau berikan suatu pertanda bahwa kelimpahan sudah ada di ambang pintu. Oleh karena itu Kau siapkan hati kami, jiwa dan pikiran kami. Semua yang ada di tempat ini Kau siapkan jemaat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan orang-orang yang haus dan lapar Tuhan. Untuk mendapatkan dan menerima akan semua janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak penari untuk dapat berlatih dengan baik. Kami mau menyerahkan semua acara tanggal 14 ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk GK yang saat ini mempersiapkan untuk makanan-makanan. Untuk kami boleh bersukacita Tuhan. Pada tanggal 14 Engkau berikan makanan rohani, Kau berikan makanan jasmani melalui GK. Kami minta anugerah-Mu turun. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menikmati segala sesuatu bersama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau kirimkan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mendapatkan jatah daripada-Mu untuk datang dan menerima bagiannya. Terima kasih Bapak. Hari ini Tuhan, kami tetap minta kekuatan baru, kesehatan baru yang daripada-Mu. Daya tahan tubuh Tuhan. Untuk kami kuat dan sehat menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami. Semua persoalan kami Tuhan, tahun 2024 kami tutup Tuhan. Kami akan menjalani tahun 2025 bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pengurapan minyak supranatural ini Tuhan memasuki seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar minyak supranatural ini menguasai akan semua pikiran dan mata kami, telinga kami.
bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, kuasai kami supaya kami benar-benar berjalan dalam rule yang benar. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan dan Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami hari ini, berkati kaki kami hari ini. Pimpin perjalanan kami hari ini Tuhan, pimpin tangan kami hari ini. Biarlah tangan dan kaki kami ini berjalan melakukan bagian kami. Dan kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Semua berkat hari ini kami terima dengan utuh. Perjalanan kami hari ini berhasil. Kami pulang dari tempat ini, kami mengalami berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, joy and great harvest. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.